berada di hadirat Tuhan. Buatlah kami lebih dalam mengasihi Dikau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap pengagungan, hormat, puji-pujian, syukur kami kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Sempurnakan apa yang kami buat dalam peribadatan kami, supaya naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Lawat kami dengan sabda-Mu, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Tetap kami ada dalam urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru saudara semua. Tuhan memberkati perhimpunan kita. Silakan duduk kembali. Dan kita sudah masuk pada hari Minggu pertama di tahun 2025. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah senang di tahun baru ini? Beberapa hari kita lalui. Apakah kita lalui dengan gembira? Apakah kita lalui dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Puji Tuhan. Nah, kita di tahun baru, mulailah dengan yang baru ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan ambil Alkitab kita dan kita akan masuk dalam firman Allah. Di tahun yang baru kita akan tingkatkan perbuatan-perbuatan baik kita dalam hidup ini. Haleluya. Kita buka bersama-sama di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca sama-sama ayat ini. Pada hitungan yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini dimulai dengan ayat yang menyatakan di dalam Yesus kita dapat keselamatan. Kalau kita melihat pada ayat 8 dan ke-9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Saudara dan saya diampuni dosa dan salah dan pelanggarannya oleh kasih sayang kemurahan Tuhan. Kita dibenarkan, kita sudah mengalami pembenaran karena kita percaya Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa dan salah kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan, yang hidup menurut kebenaran firman Allah. Sehingga kita yang hidup menurut firman Tuhan adalah sahabat-sahabat Allah. Kita bukan musuhnya Tuhan. Kita bukan seterunya Allah. Kita sahabat Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di sorga. Saudara dan saya sekarang adalah orang-orang benar, sahabat Allah. Lalu sahabat Allah kita mau buat apa? Di tahun yang baru, di awal bulan Januari ini, di hari Minggu yang pertama kita diingatkan kembali oleh firman Allah bahwa ada karya yang bisa kita amalkan di tahun yang baru. Karya pelayanan perbuatan baik saudara dan saya. Sehingga pada ayat 10 dikatakan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah menjadi manusia baru, ya, kita yang hidup dalam kebenaran firman Allah, kita yang sahabat Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Semua bisa bilang amin? Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya menggarisbawahi dari ayat-ayat ini, pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di dalam Yesus kita sebagai orang-orang benar, orang-orang kudus, saleh-salehnya Kristus, kita sahabat Allah, kita harus berkarya bagi sesama kita di dalam dunia yang fana ini. Hari ini kita diingatkan kembali suatu bahagian kekristenan adalah perbuatan baik. Perbuatan baik ini sangat penting sesudah kita percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat dalam firman Allah perbuatan baik atau dikatakan sini dipersiapkan melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik Tuhan sudah persiapkan sebelumnya supaya kita ada hidup melakukannya itu, hidup di dalamnya. Ya, mari kita mau melihat. Saya ada memberikan beberapa hal yang relevan dengan kehidupan kita soal perbuatan baik. Ya, saya tulis ada 7 hal bagi kita yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru. Yang pertama adalah perbuatan baik itu kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil sudah dapati di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a dikatakan demikian. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Sejauh saudara dapat bersaksi, bersaksilah Yesus datang. Allah jadi manusia. Lahir sebagai bayi di palungan di kandang Bethlehem. Dia menjadi besar. Dia melayani. Dan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita harus beritakan Injil kerajaan sorga. Itulah Yesus yang mati dan bangkit. Sejauh saudara berjumpa, famili saudara, kerabat saudara, teman saudara, beritakan. Ada kabar baik dari sorga. Itu perbuatan baik. Supaya mereka yang belum percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu sesudah kita beritakan Injil. Ayat 19 bagian B. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada baptisan. Sesudah memberitakan Injil, membaptis. Ya. Saudara yang kekasih, apakah cukup orang percaya kepada Yesus dan orang terima baptisan air? Belum cukup. Kepada mereka harus diajarkan pengajaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-20 Injil Matius pasal 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini tugas saudara dan saya. Yang pertama perbuatan baik adalah memberitakan Injil, membaptis dan mengajar. Saudara yang kekasih, saudara jangan berkata saya bukan pendeta. Saya tidak bisa melakukan ini. Saudara bisa melakukan penginjilan perorangan, penginjilan kelompok saudara. Saudara bisa beritakan ada kabar baik dari sorga untuk manusia. Ya, kalau saudara sudah memberitakan ini dan teman-teman saudara, keluarga saudara menjadi percaya, pembaptisan serahkan di gereja. Kemudian pengajaran di gereja, tapi saudara juga bisa mengajar dalam keluarga sebagai papa, sebagai oma, opa, bisa mengajar sebagai mama, bisa menjadi pendidik rohani. Ya, kepada anak menantu cucu saudara ya saudara. Ya, jadi ini bagian pertama dari soal perbuatan baik. Dan firman Allah katakan, Tuhan berkata, ketahuilah aku Yesus Tuhan Juru Selamat kita menyertai kamu sampai akhir zaman atau kesudahan alam. Haleluya. Yang kedua perbuatan baik di tengah-tengah perjalanan hidup orang banyak sakit saudara. Di dalam Injil Markus 16 ayat 18c.
Perbuatan baik yang kedua, berdoa dan meletakkan tangan pada orang sakit. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perhatikan, mereka akan, baca sama-sama, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini perbuatan baik yang sangat diperlukan untuk orang-orang sakit. Berdoa dan meletakkan tangan, orang sakit akan sembuh. Saudara, kita mau aktifkan pelayanan ini, ya, pelayanan bagi orang-orang sakit, ya. Semoga di tahun yang baru saudara bisa jumpa orang sakit di rumah sakit dan berdoa, letakkan tangan kepada mereka dan mereka akan sembuh. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga kita jumpai dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 dan ayat 6. Kita akan melihat dalam Markus 14 ayat 3 dan ayat 6. Ya, sudah dapat semua? Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara yang kekasih, perempuan ini memberikan minyak narwastu kepada Yesus. Satu buli-buli, tidak dibilang berapa cc isinya. Tapi saya rasa tidak kecil sekali karena buli-buli pualam. Saudara, kalau kecil akan disebut botol yang kecil. Buli-buli besar, minyak di dalam minyak narwastu. Dan firman Allah katakan minyak narwastu murni yang mahal. Semerbak baunya, mahal harganya. Ya saudara yang kekasih, apa yang kita bisa ambil daripada kisah perempuan ini dan Alkitab tulis selama Injil diberitakan, perbuatan dari perempuan ini akan dibicarakan terus. Di dalam ayat 6, lihatkan ayat 6. Banyak orang yang komplain, dikatakan minyak ini bisa dijual 300 dinar. 300 dinar itu didapati kalau bekerja 300 hari. Minyak itu bisa dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan yang berkorban minyak narwastu yang dari buli-buli pualam itu, yang mahal harganya. Mereka memarahi kepada perempuan yang memboroskan minyak narwastu bagi Yesus. Tapi apa kata Yesus? Ayat yang ke-6 berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Baca sama-sama. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Apa yang kita bisa ambil daripada kisah perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya? Ya, saudara yang kekasih, kita ambil satu pembelajaran di sini. Memberikan yang terbaik dan mahal untuk Yesus. Memberikan yang terbaik yang bisa saudara berikan dan yang mahal harganya untuk Yesus. Saudara yang kekasih, dan Yesus berkata, pengurapan minyak narwastu kepada Yesus itu ada suatu perbuatan yang baik yang dia lakukan pada Yesus. Kita tidak memecahkan minyak wangi parfum untuk Yesus. Secara fisik Yesus tidak ada di dunia lagi. Secara jasmani kita akan bersekutu lewat tubuh dan darah Kristus. Tapi secara fisik jumpa, face to face enggak ada. Yesus sudah di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa.
perjumpaan kita secara fisik, penyatuan secara fisik lewat perjamuan suci. Setiap kali kamu makan daripada roti dan minum, kamu bersekutu dengan tubuh dan darahku. Saudara yang kasih, tetapi kisah dari perempuan yang mengurapi Yesus dan minyak narwastu menjadi bahagian kita sekarang itu adalah pelayanan kepada Yesus. Berikanlah yang terbaik kepada Yesus dan yang mahal. Dan Yesus berkata pada kisah yang lain, apa saja yang kamu berikan kepada seorang hambaku yang paling hina sekalipun, sama dengan kamu beri kepada aku, kata Tuhan. Apa yang sudah berikan kepada sesama manusia yang paling hina, atau kita bisa terjemahkan yang memerlukan uluran tangan kita, yang miskin, yang papa, yang tersingkirkan, sama kita beri kepada Yesus. Saudara yang kekasih, mari di tahun yang baru memberikanlah yang terbaik dan mahal kepada Yesus yang menjadi bahagian sekarang saudara saya, kepada sesama yang memerlukan uluran tangan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak kali kita memberikan yang sisa, yang tidak terpakai, yang tidak dipergunakan lagi, yang sudah rusak, yang sudah gak ada nilainya kalau dijual. Tapi hari ini kita mau belajar yang terbaik dan yang mahal harganya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, jangan kita beri dan kita jadi papa dan tidak punya apa-apa, itu pun salah. Saudara yang kekasih, tahun yang baru, mulailah dengan sesuatu yang baru. Ya, mulailah sesuatu yang baru. Ya, ada saya dapat dari satu aplikasi untuk selamatan baru, bagus. Memulailah tahun yang baru dengan sesuatu yang baru, saudara. Saudara yang belum kita lakukan di tahun yang lama. Perbuatan baik berikutnya sudah keempat. Yang pertama memberitakan Injil, membaptis dan mengajar. Yang kedua berdoa meletakkan tangan pada orang sakit. Yang ketiga memberikan pelayanan yang terbaik dan yang mahal untuk Yesus. Yesus dalam tanda kutip. Sebab sekarang Yesus itu adalah sesama yang memerlukan. Yang keempat, hampir sama dengan yang ketiga, tapi lebih dijabarkan. Pelayanan kepada orang-orang miskin. Kepada janda-janda yang miskin. Bukan janda-janda kaya. Bukan janda-janda yang tidak dipelihara anak cucu. Sebab Alkitab katakan anak cucu harus pelihara orang tua. Ini janda-janda yang sebatang kara. Dan kepada anak yatim piatu yang sebatang kara. Ya. Jadi perbuatan baik kita lihat dalam Injil Matius 19 ayat 21. Injil Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Saudara yang kekasih, ini diawali dengan satu percakapan seorang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus. Pada ayat 16 ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dan saudara baca sendiri yang lain-lain dan kita akan sampai pada ayat yang ke-21. Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Saudara, ini memang gak gampang. Kalau saya tidak mencari dari bahasa aslinya, tapi pengertian yang saya percaya, Tuhan beri satu pengertian di hati saya waktu saya mempersiapkan firman ini. Saudara, jadi kita tidak terikat pada milik kita. Kita bisa ambil bahagian dari milik kita. Untuk apa? Untuk keperluan orang-orang miskin.
orang-orang yang perlu ditolong, perlu pertolongan, ya. Berikanlah kepada orang miskin. Bahagian daripada materi kekayaan yang ada pada kita, kita harus dapat memberi untuk orang-orang miskin. Dan juga kepada janda-janda miskin. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Allah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudara melihat di sini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah mengunjungi, melayani yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi perbuatan baik yang keempat adalah pelayanan kepada orang-orang miskin, janda-janda miskin, yatim piatu dalam kesusahan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di tahun yang baru kita mulai dengan sesuatu yang baru dalam pelayanan gereja kita. Pelayanan pribadi kita, jangan sisihkan ini perbuatan baik. Perbuatan baik itu perlu, nanti saya baca pada bagian terakhir. Kenapa perbuatan baik itu perlu? Jadi kita sudah melihat 4 hal ini. Ya, memberitakan Injil, berdoa meletakkan tangan pada orang sakit, memberi yang terbaik untuk Yesus. Yang terbaik dan yang mahal harganya. Nah itu sudah bisa jabarkan untuk orang miskin, untuk gereja, untuk pelayanan, untuk keperluan peribadatan. Yang terbaik dan mahal. Ya, sudah memberi yang terbaik dan yang mahal harganya pada waktu Natal. Saya melihat laporan. Saya berdoa kepada yang masih memberi yang sangat sedikit karena kekurangan supaya berikut bisa memberi yang lebih baik. Saudara, pada zaman dahulu kalau mempersembahkan korban, ada mempersembahkan korban merpati, burun tekukur, yang ekonominya sangat-sangat rendah. Tapi kalau sudah menengah, kambing domba. Kalau sudah mapan ekonominya enggak layak dia kasih burun tekukur. Dia harus beri lembu sapi dan mahal harganya. Untuk apa? Peribadatan kepada Tuhan. Untuk korban bakaran. Saudara yang kekasih, mari ini kita mulai dengan yang baru. Berilah untuk Yesus yang terbaik dan mahal. Berilah pelayanan kepada orang-orang miskin. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan ini katakan ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah. Luar biasa. Kita melihat Lukas 19 ayat 17. Kita harus belajar perbuatan baik itu setia. Kita harus setia. Setia dalam perkara kecil. Mari kita lihat. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya saudara, ini ada satu kisah. Kita baca ayat 12 dan selanjutnya ada seorang bangsawan pergi sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja. Dan setelah itu ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Pakailah ini untuk berdagang. Sampai aku datang. Akan tetapi orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini jadi raja atas kami. Maka terjadilah ia kembali setelah ia dinobatkan jadi raja. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu
telah menghasilkan 10 mina. Ya. Jadi para asisten-asistennya ya mendapat uang dan mereka mulai berdagang, dan bangsawan itu yang sudah dinobatkan jadi raja kembali dan mengevaluasi hasil kerja. Yang dapat 1 mina, dia sudah bekerja mendapat 10 mina. Yang kedua, dapat 1 mina menghasilkan 5 mina. Ya, dan dia dapat 5 kota. Yang ketiga datang berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Dan orang yang menyimpan mina dalam sapu tangan dikatakan oleh yang sudah dinobatkan jadi raja itu, oleh bosnya, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu sendiri. Saudara yang kekasih, tetapi hamba yang bisa mengembangkan uang mina itu mendapat pujian. Ya, dikatakan oleh raja, baik sekali perbuatanmu. Jadi saudara, dikatakan bahwa ya orang-orang yang bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan beri, itu Tuhan akan puji dan memberkati. 1 mina dia dapat 10 kota. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan firman Allah mengajarkan kepada kita di sini bahwa kita harus setia dan bertanggung jawab atas perkara yang kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Ini perbuatan baik. Saudara belajar setia di tahun yang baru. Kalau baru dipercayakan kecil, setia kerjakan yang terbaik, kepercayaan dari atasan kepada saudara. Pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di gereja, walaupun kecil, setia. Ya, dan ini perbuatan baik. Saudara yang kekasih, jadi setia dalam perkara yang kecil pun itu kita harus kembangkan dalam diri kita di tahun yang baru. Keenam, 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Saudara, di tahun 2025 ini, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik bagaimana diketahui? Dengan mulut saudara, dengan perbuatan saudara. Mulut dan perbuatan kita berasal dari hati dan pikiran kita. Milikilah hati dan pikiran yang baik sehingga perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Ya, selalu kalau ada anak muda mulai bekerja, saya bilang kerja dengan penuh tanggung jawab. Setia dalam perkara kecil, jujur. Ya, kerja dengan rajin. Milikilah cara hidup yang baik dalam saudara bekerja. Tanggung jawab. Tidak mengambil yang bukan bahagian saudara. Milikilah cara hidup yang baik dengan perkataan yang membangun, perkataan yang menyenangkan, menghibur, yang baik, yang sedap didengar. Amin saudara. Kalau kita masih ada perkataan yang tidak baik, tinggalkan pada tahun 2024. Kita sudah di tahun baru. Jangan pancet air. Dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu hanya Yesus. Tapi kehidupan manusia harus berubah ke arah yang lebih baik sama seperti Yesus. Haleluya. Amin saudara. Ya, saudara yang kekasih. Yang ketujuh. Saudara mungkin sudah tahu ini. Menolong pelayan-pelayan Tuhan. Banyak orang, semoga di sini tidak, tapi di sana sini saya rasa banyak datang masuk keluar gereja tidak menolong pelayan-pelayan Tuhan.
Ya, tidak mengulurkan tangan untuk memberkati pelayan Tuhan. Mari kita melihat bahwa perbuatan baik dijabarkan di dalam menolong pelayan-pelayan Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 6. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih, sudah melihat ya, jemaat Tuhan yang menolong perjalanan para hamba-hamba Tuhan. Ya, ayat 7 dan seterusnya kita melihat bahwa mereka ini pelayan-pelayan Tuhan ini berangkat dari satu kota, satu negara ke negara yang lain, ya, untuk memberitakan Injil. Ya, ayat yang ke-7 ke-8 dan ayat 8 katakan, kita wajib menerima orang-orang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara yang kekasih, jadi kita mau melakukan perbuatan baik ini, menolong pelayan-pelayan Tuhan dalam kebutuhan mereka. Kita baca lagi Filipi 4 ayat 14. Filipi 4 ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bahagian dalam kesusahanku. Siapa yang nulis surat Filipi? Rasul Paulus. Jemaat Tuhan di Filipi sudah mengambil bahagian menolong Rasul Paulus dalam kesusahan, dalam pelayanannya. Saudara yang kekasih, jadi kita melihat di sini menolong pelayan-pelayan Tuhan itu adalah satu perbuatan baik. Saudara, di tahun 2025, tahun yang baru, yang panjang ke depan, mari kita memulai hal-hal yang mungkin bagi kita belum kita lakukan dan baru kali ini kita mau lakukan. Tapi belum ada kata terlambat. Saudara, mari kita menerapkan perbuatan baik karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, diciptakan baru dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama, beritakan Injil, baptis dan mengajar. Berdoa, yang kedua berdoa meletakkan tangan pada orang sakit. Yang ketiga, kita belajar ya pemberian pelayanan kita untuk Yesus itu yang terbaik dan yang mahal harganya. Yang keempat, kita menolong orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu yang susah. Yang kelima, kita mau belajar setia pada perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan pada kita supaya Tuhan akan percayakan perkara besar. Yang keenam, kita punya cara hidup yang baik. Dalam perbuatan, dalam perkataan kita, yang setuju bilang amin. Milikilah cara hidup yang baik di tahun 2025. Dan yang ketujuh, kita menolong para hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan. Kita wajib untuk menolong setiap keperluan pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, 7 hal besar dalam perbuatan baik kita sudah dengar bersama. Kita sudah terima dan kita mau berkata, ya Tuhan, ini saya dalam tahun 2025, aku mau belajar yang masih kurang, aku lengkapi di tahun 2025. Haleluya. Saudara yang kekasih, dan biarlah kita semua mengerti bahwa perbuatan baik itu adalah bahagian dari keselamatan kita. Kita melihat pada Yakobus 2 ayat 22. Oke, kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara nyaring dan mengimani ayat ini. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman
bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan pada hakikatnya iman kita mati. Jadi perbuatan-perbuatan baik gak boleh kita abaikan, saudara. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah perbuatan baik. Coba ingat mana yang masih kurang. Apakah kita kurang memberi yang terbaik dan yang mahal? Apakah kita kurang dalam kita tidak selalu rindu memberi kepada hamba-hamba Tuhan? Ya, lewat persepuluhan saudara, lewat persembahan khusus saudara. Apa kita masih kurang di sana? Kita akan perbaiki di tahun yang baru. Apa kita masih kurang dalam penginjilan? Mari tahun baru kita lebih aktif. Mulut kita berbicara Injil kerajaan sorga. Sejauh mana lawan bicara kita bisa berkata-kata tentang Yesus yang mati dan bangkit, berkata-katalah. Apa masih kurang kita berdoa dan meletakkan tangan pada orang sakit? Lakukanlah saudara, lakukan apa yang masih kurang. Apa cara hidup saudara dan saya betul-betul perkataan dan perbuatan kita sudah baik dan sedap didengar. Kalau masih kurang berkata Tuhan, Roh Kudus tolong saya di tahun yang baru aku mau memiliki cara hidup yang baik dan benar. Yang memberkati orang lain. Saudara yang kekasih, 7 hal besar kita mau terapkan dalam hidup ini. Mari datang ke hadirat Tuhan. Dengan sepenuh hati, ini Bapa, ini kami. Kami sudah dengar firman Allah. Kami sudah dengar bahwa sesungguhnya perbuatan baik kami sangat perlu untuk menyempurnakan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa bersama umat-Mu, kiranya Tuhan Roh Kudus mau menolong kami semua. Di tahun yang baru hal-hal yang belum kami lakukan di tahun yang lama kami mau melakukan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus kalau mau. Punya hati seperti Yesus, mudah jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang perlu tertolong dan perlu pemulihan. Kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang yang dirasuk setan. Kita mau diurapi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dan lebih banyak dari yang Yesus lakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil waktu sejenak. Secara pribadi renungkan firman Tuhan dan berhubungan langsung dengan Tuhan. Apakah saudara sudah ada dalam ketujuh butir perbuatan baik yang kita dengar dari firman Allah pada hari Minggu yang indah ini? Apakah kita sudah rajin beritakan Injil? Apakah kita suka berdoa dan meletakkan tangan pada orang sakit? Tuhan menolong kita semua. Apa saudara sudah memberi yang terbaik dan yang mahal untuk Yesus? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk sesama yang memerlukan. Apakah saudara sudah menolong orang-orang yang perlu ditolong? Apakah saudara sudah setia pada perkara yang kecil? Apa saudara sudah memiliki cara hidup yang baik? Apa saudara sudah tolong pribadi pelayan-pelayan Tuhan? Kalau ada yang belum lengkap, lengkapilah di tahun yang baru. Lakukan apa yang belum saudara lakukan, karena semua perbuatan baik itu menyempurnakan iman saudara. Tanpa perbuatan baik, iman tidak jadi sempurna. Haleluya. Berkati kami semua ya Tuhan.
dengan sabdamu yang heran dan berkuasa. Supaya kami mau hidup seturut maunya Tuhan Yesus. Saat tiba, kami mau bersekutu dan tubuh dan darah Tuhan. Mari Tuhan layakkan terus kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kasih Tuhan. Kami dapat kekuatan baru lewat firman Roh Kudus. Kami dapat semangat baru lagi. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus kami akan meningkatkan iman percaya kami. Menaruh Yesus yang terindah termulia dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasihku. Terima kasih berkat rahmat anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persetujuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh sukacita, Roh penolong, Roh yang mengurapi kita semua. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah benar-benar memuliakan Tuhan. Hidup berkemenangan, berkelimpahan. Dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, akhiri kebaktian kami dengan penuh syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Kadang kekami gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, ada Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Amin. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus.